Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad. Lalu Umar ibn al-Khattab berkata, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Baiklah, engkau yang akan membunuhnya." Suatu hari yang amat panas lamanya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nuaim lalu bertanya kepada Umar, "Hendak kemanakah engkau wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, mencerai-berai urusan kaum Quraisy, membuyarkan impian mereka, serta menghina agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya." Nuaim berkata, "Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri. Engkau terbuai dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu Bani Abde Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?" Keduanya lalu berdebat hingga nada bicara mereka mulai meninggi. Umar berkata, "Menurutku engkau telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, engkau adalah orang pertama yang aku bunuh." Nuaim mengatakan, "Aku beritahukan kepada engkau wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah masuk Islam dan meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan." Umar bertanya, "Siapakah keluargaku yang kau maksud?" Nuaim menjawab, "Saudara iparmu yang juga sepupumu, Said ibn Zaid ibn Amr, dan saudara perempuanmu, Fatimah binti Al-Khattab." Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya Fatimah dan suaminya, Said ibn Zaid telah masuk Islam, Umar pun naik pitam dan langsung menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Umar menjawab, "Ibn Al-Khattab." Saat itu mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi Habab ibn al-Arats. Habab kemudian bersembunyi sedangkan Fatimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar telah masuk, Fatimah melihat wajahnya penuh kemarahan, dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar berkata, "Suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian?" Saat itu mereka sedang membaca surah Taha. "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. Saudara ipar Umar menjawab, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung memukul iparnya dengan keras hingga terjatuh, bahkan duduk di atas dadanya. Fatimah berusaha menarik Umar dari suaminya, tetapi dia pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Fatimah berkata kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena aku mengesahkan Allah?" Umar menjawab, "Ya, benar." Fatimah berkata lagi, "Jika begitu, lakukanlah apa yang engkau hendak lakukan. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam langsung di hadapanmu." Mendengar hal itu dari saudara perempuannya, Umar menyesal dan bangun dari dada iparnya, kemudian duduk dan berkata, "Berikanlah lembaran yang ada pada kalian kepadaku agar aku dapat membacanya." Namun Fatimah menolaknya dan berkata, "Aku tidak mau memberikannya kepadamu." Umar berkata lagi, "Celakalah kamu, hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu. Berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya, dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu." Fatimah berkata, "Engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Bangun dan mandilah atau berwudu." Lalu Umar pergi dan kembali lagi setelah membersihkan badannya. Fatimah pun memberikan lembaran itu kepada Umar yang berisi surat Taha dan beberapa surah lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut, lalu membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang." Pada kalimat Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia berhenti dan meletakkan lembaran tersebut untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya lagi. Umar terus membaca, "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknyalah apa yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia,
yang memiliki nama-nama yang baik, Umar berkata, dari hal ini kaum Quraisy telah lari. Umar terus melanjutkan bacaannya hingga ayat, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu, oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa. Umar berkata, semestinya yang mengatakan kalimat ini tidak ada yang disembah selain dia. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad. Mendengar perkataan Umar, Habab langsung keluar dari persembunyiannya seraya berkata, ketahuilah Umar, aku sangat berharap doa yang dipanjatkan Nabi pada Senin lalu menjadi kenyataan. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar ibn Al-Khattab atau Abu Jahal Amr ibn Hisham. Umar lantas berkata, kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Karena meyakini ketulusan Umar, mereka lalu memberitahukan keberadaan Rasulullah. Beliau ada di sebuah rumah di Safa bersama beberapa sahabatnya. Umar kemudian membawa pedangnya dan bergegas menemui Rasulullah beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa kaget dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah. Hamzah ibn Abdul Muthalib melihat mereka merasa ketakutan. Dia berkata, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, yang datang adalah Umar ibn Al-Khattab. Lalu Hamzah berkata, izinkanlah dia masuk. Jika Allah menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya sangat mudah bagi kita. Mereka lalu membukakan pintu untuk Umar, sedangkan Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, izinkan dia masuk. Umar pun masuk dan Nabi bangkit menyambutnya dan menarik baju Umar dengan kuat dan berkata, apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Al-Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan bencana atasmu. Umar segera menjawab, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya serta apa yang dibawanya dari sisi Allah. Maka, Rasulullah mengucapkan takbir. Mendengar hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing. Mereka merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah ibn Abdul Muthalib, dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah dari musuh-musuhnya. Umar masuk Islam dengan kesungguhan yang tidak ada batasnya, dan membela Islam sekuat dia memerangi Islam sebelumnya. Dia berdiri di hadapan Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar apabila kita mati ataupun hidup? Rasulullah menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar apabila kalian mati ataupun hidup. Umar lalu berkata, kalau begitu kenapa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran Islam, kita harus keluar. Saat itu Rasulullah tampaknya telah berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengumumkan Islam secara terang-terangan. Di samping dakwahnya mulai kuat dan mampu membela dirinya, beliau memerintahkan untuk mengumumkan Islam. Rasulullah kemudian keluar dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar, sementara barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah. Derap langkah kaki mereka menerbangkan pasir jalanan yang mereka lalui, sampai akhirnya mereka masuk ke Masjid Al-Haram. Ketika melihat kedua barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar, kaum kafir Quraisy tampak muram wajahnya dan merasa gundah. Sejak itulah Rasulullah memberi gelar Al-Faruq sang pembela antara hak dan batil kepada Umar. Ketika masuk Islam, Umar ibn Al-Khattab ingin mengabarkan keislamannya tersebut kepada seluruh dunia, meskipun harus mendapatkan kecaman dan perlawanan. Abdullah ibn Umar berkata, ketika Umar masuk Islam, kaum Quraisy belum mengetahuinya. Maka dia bertanya kepada orang-orang, siapakah dari penduduk Makkah yang paling pandai menyiarkan berita? Dikatakan kepadanya, Jamil ibn Mamar al-Jamhi. Umar lalu menemuinya, sedangkan aku ikut bersamanya dari belakang dan melihat apa yang akan dilakukannya. Aku adalah seorang anak kecil yang sadar atas apa yang aku lihat dan dengar.
Umar mendatanginya dan berkata, "Wahai Jamil, aku telah masuk Islam." Demi Allah, Jamil tidak menjawab apapun. Dia langsung bangkit menarik baju Umar dan berdiri di depan pintu Masjid Al-Haram, lalu berteriak sekencang mungkin, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa Umar telah menyimpang." Umar berkata di belakangnya, "Bohong, yang benar adalah aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kaum Quraisy yang berada di sana langsung menyerang Umar. Umar menyerang Utbah ibn Rabi'ah hingga terjatuh lalu memukulnya dan mencongkel kedua matanya hingga membuat Utbah merasa kesakitan dan berteriak. Maka, orang-orang pun menyingkir dari Umar. Mereka terlibat perkelahian sampai tengah hari dan merasa kelelahan. Umar lalu duduk seraya berkata, "Silakan lakukan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kami berjumlah 300 orang, kami akan meninggalkan tanah ini untuk kalian atau kalian yang meninggalkan tanah ini untuk kami." Kala itu, datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dari sutra berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Putra Al-Khattab telah menyimpang." Laki-laki itu berkata lagi, "Lantas apa masalahnya? Dia yang memilih agamanya sendiri. Apakah kalian pikir Bani Adi menyerahkan temannya kepada kalian seperti ini? Tinggalkanlah dia sendiri." Lalu aku bertanya kepada ayahku di kota Madinah, "Wahai ayahku, siapakah laki-laki dari kaum Quraisy yang membelamu saat engkau baru masuk Islam?" Dia berkata, "Dia adalah Al-Ash ibn Wa'il al-Sahmi." Ketika hendak hijrah ke Madinah, Umar memberitahukan kepada Ayyashi ibn Rabi'ah dan Hisham ibn Al-Ash. Mereka sepakat untuk bertemu di perkampungan Bani Ghafar yang berjarak sekitar 10 mil dari kota Makkah. Jika ada yang tidak di sana pada waktu yang telah ditentukan, berarti dia tertahan, dan hendaklah kedua temannya berangkat hijrah. Ketika tiba waktu yang ditentukan, Umar dan Ayyashi datang ke sana. Hisham ternyata tertahan dan tidak dapat berangkat. Dia disiksa sehingga kembali ke agamanya yang dulu. Umar dan Ayyashi akhirnya sampai di Madinah, lalu singgah di perkampungan Rifa'ah ibn Abdul Munzir di daerah Kuba. Sementara Abu Jahal dan Harits ibn Hisham, saudara Ayyashi, menyusul Ayyashi ibn Rabi'ah sampai ke Madinah. Mereka berkata, "Wahai Ayyashi, demi Allah, ibumu telah bernazar bahwa dia tidak akan berteduh dan meminyaki kepalanya sampai dia melihatmu." Lalu Ayyashi meminta pendapat Umar. Umar berkata, "Demi Allah, mereka berdua tidak punya keinginan lain selain mengeluarkanmu dari Islam. Hati-hatilah terhadap mereka. Demi Allah, jika ibumu terganggu oleh kutu, dia pasti meminyaki rambutnya. Dan jika panas matahari Makkah membara, dia pasti berteduh." Ayyashi ibn Rabi'ah berkata, "Aku akan membersihkan sumpah ibuku. Di sana aku mempunyai uang, dan aku akan mengambilnya." Umar berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling kaya di antara kaum Quraisy. Engkau akan aku beri separuh hartaku dan sebagai gantinya, engkau tidak perlu pergi bersama mereka berdua." Namun Ayyashi tidak menuruti saran Umar dan lebih memilih pulang bersama mereka. Lalu Umar berkata, "Jika engkau lebih memilih melakukan apa yang engkau inginkan, ambillah untaku ini, karena ia unta yang andal dan penurut, tetaplah engkau berada di atas punggungnya. Jika engkau melihat sesuatu yang mencurigakan, selamatkanlah dirimu dengan unta ini." Ketika mereka bertiga tiba di Bajanan, sebuah gunung di dekat kota Makkah, Abu Jahal berkata, "Demi Allah wahai saudaraku, sungguh untaku ini berjalan sangat lamban. Ia tidak bisa membawaku mengejar untamu." Ayyashi berkata, "Ya betul juga." Kemudian Ayyashi menghentikan untanya dan turun. Begitu pula Abu Jahal dan Harits. Ketika mereka sama-sama turun, keduanya lalu mengikatnya, membawanya masuk ke Makkah dan menyiksanya. Mereka berkata, "Hai penduduk Makkah, seperti inilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang yang bodoh di antara kalian." Lalu mereka memenjarakan Ayyashi. Dari Abdullah ibn Abbas berkata, "Ali ibn Abi Thalib berkata kepadaku, aku tidak mengetahui seorang pun yang hijrah melainkan dengan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar ibn Al-Khattab." Umar menyandang pedang dan busur anak panahnya di pundak lalu mendatangi Ka'bah, tempat kaum Quraisy sedang berada di halamannya. Dia melakukan tawaf sebanyak 7 kali dan mengerjakan salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Kemudian Umar mendatangi perkumpulan mereka satu persatu dan berkata, "Barang siapa ibunya merelakan kematiannya, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang lembah itu.
Ali berkata, tidak ada seorang pun yang mengikuti Umar kecuali orang-orang yang tertindas, hingga dia mengajarkan dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Dari Bara ibn Azib yang berkata, sahabat Rasulullah yang pertama kali datang kepada kami adalah Mus'ab ibn Umair dan ibn Ummi Maktum, keduanya mengajarkan Al-Quran. Kemudian datang Ammar, Bilal, dan saat lalu datanglah Umar ibn Al-Khattab bersama 20 orang. Dan Rasulullah, aku tidak melihat yang menyenangkan bagi penduduk Madinah kecuali kedatangan Rasulullah. Ketika beliau datang, aku membaca, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Umar membunuh pamannya. Suatu hari Umar ibn Al-Khattab bertemu dengan Said ibn Al-Ash lalu berkata kepadanya, kurasa engkau mengira bahwa aku telah membunuh ayahmu. Andaikan aku membunuhnya, aku tidak akan meminta maaf kepadamu karena telah membunuhnya. Aku hanya membunuh pamanku, Al-Ash ibn Hisham ibn Al-Mughirah. Sedangkan ayahmu, aku temukan dia sedang melampiaskan amarahnya. Aku mencoba menghalanginya, tetapi datanglah anak pamannya yang kemudian menyerang dan membunuhnya. Dari Anas yang berkata, kami pernah bersama Umar di antara Makkah dan Madinah, dan kami melihat hilal. Aku termasuk orang dengan penglihatan tajam sehingga aku dapat melihatnya. Aku berkata kepada Umar, tidakkah engkau melihatnya? Umar berkata, aku akan melihatnya ketika aku terbaring di tempat tidurku. Umar kemudian menceritakan kepada kami tentang para ahli Badar. Sesungguhnya Rasulullah telah memperlihatkan kepada kita tempat kematian mereka kemarin. Beliau bersabda, ini tempat kematian si fulan besok, jika Allah menghendaki. Dan ini tempat kematian si fulan besok, jika Allah menghendaki. Mereka kemudian meninggal dunia di tempat yang disebutkan Umar. Aku berkata, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidaklah mereka melangkah untuk itu, kecuali mereka dibantai di sana. Umar kemudian memerintahkan mereka agar dimasukkan ke sumur. Rasulullah mendatangi mereka dan bersabda, wahai fulan dan fulan, apakah kalian telah menemukan apa yang Allah janjikan kepada kalian sebagai suatu kebenaran? Sesungguhnya aku telah menemukan apa yang Allah janjikan kepadaku sebagai suatu kebenaran. Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau sedang berbicara dengan suatu kaum yang telah menjadi bangkai? Beliau menjawab, tidaklah kalian dapat lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Setelah perang Badar, Umar ibn Wahab datang ke Madinah hendak membunuh Nabi. Saat itu Umar ibn Al-Khattab tengah bercakap-cakap dengan kaum muslimin tentang perang Badar dan pertolongan Allah kepada mereka. Tiba-tiba Umar melihat Umair ibn Wahab membawa pedang terhunus, turun dari untanya dan mengikatnya di pintu masjid. Umar berkata kepada para sahabat, itu dia musuh Allah, Umair ibn Wahab. Demi Allah, pasti dia datang dengan maksud jahat. Dialah yang menghasut banyak orang dan mengerahkan mereka untuk memerangi kita pada perang Badar. Lalu Umar segera berlari menuju rumah Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, musuh Allah, Umair ibn Wahab, telah datang dengan membawa pedangnya. Rasulullah berkata, bawa dia masuk untuk menghadapku. Lalu Umar membawa Umair masuk sambil memegang tali pedang beracun yang diselempangkan di pundaknya, dan berkata kepada beberapa sahabat Ansar, temanilah Rasulullah, waspadalah terhadap orang jahat ini, sesungguhnya dia tidak aman. Ketika melihat Umair di bawah pengawalan Umar, Rasulullah bersabda, lepaskan dia wahai Umar, dan duduklah engkau, Umair. Umair kemudian duduk dan berkata, selamat pagi untukmu, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan suatu ucapan kehormatan yang lebih baik daripada ucapanmu itu, wahai Umair, yaitu salam, suatu penghormatan bagi penduduk surga. Nabi bertanya kepada Umair, wahai Umair, ada maksud apa engkau datang ke sini? Dia menjawab, ya Muhammad, aku datang ke sini hendak bertemu dengan anakku yang sekarang menjadi tawananmu. Aku meminta agar engkau berbuat baik kepadanya. Nabi bersabda, lalu untuk apa pedang yang kau bawa itu? Pedang ini tidak ada gunanya sedikit pun bagiku. Mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini, jawab Umair. Nabi bertanya lagi, jujurlah kepadaku, apa maksud kedatanganmu kemari? Aku tidak datang ke sini kecuali untuk itu, wahai Muhammad, jawab Umair lagi. Nabi bersabda, bukan itu, wahai Umair. Akan tetapi engkau saat itu tengah duduk bersama Safwan ibn Umayyah di Hijr. Lalu kalian berdua menyebut-nyebut kaum Quraisy yang telah gugur pada perang Badar. Lalu engkau berkata, jika aku tidak memiliki utang, dan keluarga yang aku khawatirkan makannya,
niscaya aku akan pergi untuk membunuh Muhammad. Lalu Safwan ibn Umayyah bersedia melunasi utangmu dan menanggung kehidupan keluargamu, asal engkau dapat membunuhku untuknya. Sesungguhnya Allah berada di tengah-tengah antara engkau dan perkaramu itu. Umair lantas berkata, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Sungguh kami dulu mendustakan engkau, wahai Rasulullah, dengan apa yang telah engkau datangkan dari langit dan yang diturunkan atas engkau. Perkara yang engkau katakan tadi, sungguh ketika aku bercakap-cakap dengan Safwan, tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan aku sendiri dan Safwan. Sungguh, demi Allah, aku sekarang mengerti dan percaya bahwa segala sesuatu yang datang kepadamu adalah dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. Maka, Rasulullah berkata, ajarilah saudara kalian ini agama Islam dan Al-Quran, serta bebaskanlah tawanannya. Para sahabat pun melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Pada penghujung perang Uhud, Abu Sufyan berdiri dan berkata, adakah Muhammad di antara kalian? Mendengar ini, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, jangan dijawab. Abu Sufyan berkata lagi, adakah Ibn Abu Kahafah, Abu Bakar, di antara kalian? Rasulullah berkata, jangan dijawab. Abu Sufyan berkata lagi, adakah Umar ibn Al-Khattab di antara kalian? Lalu dia melanjutkan ucapannya, mereka semua telah terbunuh. Seandainya mereka masih hidup tentu mereka sudah menjawab. Mendengar ucapan ini, Umar ibn Al-Khattab tidak mampu menahan dirinya dan langsung menjawab, engkau bohong, wahai musuh Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengekalkan sesuatu yang membuatmu sedih. Abu Sufyan berkata, junjunglah Hubal. Rasulullah bersabda, jawablah perkataannya. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah menjawab, Allah Azza wa Jalla itu lebih tinggi dan mulia. Abu Sufyan berteriak lagi, kami memiliki Uzza, sementara kalian tidak. Rasulullah berkata, jawablah. Para sahabat bertanya, apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah menjawab, Allah Azza wa Jalla adalah pelindung kami, sementara kalian tidak memiliki pelindung. Abu Sufyan berkata lagi, hari ini sebagai balasan perang Badar. Kemenangan dalam peperangan itu bergantian. Kalian akan mendapati perlakuan serupa yang tidak pernah aku perintahkan, tetapi juga tidak aku benci. Dalam suatu riwayat, Umar menjawab, tidak sama. Teman-teman kami yang meninggal tempatnya di surga sementara teman-teman kalian yang tewas tempatnya di neraka. Abu Sufyan mendekati Umar dan berkata, apakah kami telah membunuh Muhammad? Wahai Umar, Umar menjawab, demi Allah tidak. Sesungguhnya beliau sedang mendengarkanmu sekarang. Abu Sufyan berkata lagi, bagiku engkau lebih jujur daripada Ibn Qoma dan Abar, saat dia mengatakan, sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad. Setelah perang Hunain, kaum muslimin kembali ke Madinah. Ketika mereka melewati Jaranah, Rasulullah mengambil beberapa keping perak dari pakaian Bilal lalu membagi-bagikannya kepada para sahabat. Datanglah seseorang kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, berlaku adillah engkau. Beliau kemudian berkata, celakalah engkau. Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh engkau telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal batang lehernya. Beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah dari perkataan orang bahwa aku telah membunuh sahabatku. Sesungguhnya dia nanti akan memiliki teman-teman yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Pada masa penaklukan kota Makkah, Rasulullah singgah di Mar al-Zahran, wilayah dekat Makkah, untuk beristirahat. Pada malam itu, Abu Sufyan merasa gundah. Saat kebingungan seperti itu, dia bertemu dengan Abbas ibn Abdul Muthalib yang sedang menaiki bigal berwarna putih milik Rasulullah. Celaka engkau, wahai Abu Sufyan, lihatlah, Rasulullah datang bersama ribuan kaum muslim. Demi Allah, berhati-hatilah kaum Quraisy pada pagi hari nanti, ucap Abbas. Bagaimana caranya menghindar dari semua itu? Tanya Abu Sufyan. Abbas berkata, demi Allah, jika Rasulullah berhasil menangkapmu, dia pasti memenggal lehermu. Oleh karena itu, naiklah di belakang bigal ini. Aku akan membawamu ke tempat Rasulullah, lalu meminta jaminan keamanan untukmu kepada beliau. Maka, Abu Sufyan pun naik di belakang Abbas, sedangkan kedua orang temannya menuju jalan pulang. Abbas bercerita, setiap kali melewati obor-obor kaum muslimin,
mereka bertanya, "Siapakah ini?" Namun, ketika melihat bigal Rasulullah dan aku yang menungganginya, mereka mengatakan, "Paman Rasulullah lah sedang menaiki bigal beliau." Hingga aku melewati obor Umar ibn Al-Khattab, dan dia bertanya, "Siapa ini?" Lalu Umar mendekatiku, dan ketika melihat ada Abu Sufyan naik di belakangku, dia berkata, "Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan dirimu tanpa suatu perjanjian pun." Karena khawatir, Abbas mempercepat langkah bigalnya agar dapat mendahului Umar. Mereka pun langsung masuk ke tempat Rasulullah. Setelah itu, barulah Umar masuk sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah telah menundukkannya tanpa suatu perjanjian pun. Biarkan aku memenggal lehernya." Namun Abbas segera berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berjanji untuk melindunginya." Ketika Umar telah banyak bicara, Abbas berkata, "Sebentar, wahai Umar. Jika dia dari kalangan Bani Adi, engkau tidak akan berbicara seperti itu. Tetapi engkau mengetahui bahwa dia dari kalangan Bani Abdul Manaf." Umar berkata lagi, "Wahai Abbas, demi Allah, keislamanmu pada hari engkau masuk Islam lebih aku cintai daripada Islamnya Abu Sufyan jika dia masuk Islam." Rasulullah berkata, "Wahai Abbas, pergilah dengan Abu Sufyan ke tempat peristirahatanmu dan menghadaplah kepadaku esok hari." Ketika Rasulullah sakit, Abdullah ibn Zam'ah berkata, "Ketika Rasulullah sakit parah, aku dan beberapa kaum muslimin berada di samping beliau. Adapun Bilal mengumandangkan azan, maka beliau berkata, 'Perintahkanlah seseorang untuk mengimami salat.'" Abdullah ibn Zam'ah berkata lagi, "Aku pun keluar dan ternyata Umar ada di tengah-tengah para sahabat, sementara Abu Bakar tidak ada. Lalu aku berkata kepadanya, 'Berdirilah, wahai Umar, pimpinlah sholat kaum muslimin.' Umar pun berdiri, dan ketika dia bertakbir, Rasulullah mendengar suaranya. Umar adalah seorang laki-laki yang lantang suaranya. Beliau pun bertanya, 'Kemanakah Abu Bakar?' Allah dan kaum muslimin tidak menyukai seperti itu. Allah dan kaum muslimin tidak menyukai seperti itu. Akhirnya beliau mengutus seseorang kepada Abu Bakar. Maka, dia pun datang setelah Umar selesai sholat. Kemudian Abu Bakar pun mengimami sholat kaum muslimin. Abdullah ibn Zam'ah berkata, Umar berkata kepadaku, 'Celakalah engkau. Apa yang engkau lakukan terhadapku, wahai ibn Zam'ah? Demi Allah, aku tidak berpikir ketika engkau memerintahkanku, kecuali Rasulullah yang memerintahkanmu untuk menyuruhku menjadi imam. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan mengimami kaum muslimin.' Aku berkata, 'Demi Allah, Rasulullah tidak memerintahkanku.' Tetapi ketika aku tidak melihat Abu Bakar, aku memandang bahwa engkaulah yang lebih berhak mengimami sholat." Umar ibn Al-Khattab berkata, "Rasulullah memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya." Aku berkata, "Semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar, sebab aku belum pernah mengalahkan dia sebelumnya." Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" "Semisal dengan ini," jawabku. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, Akmar ibn Al-Khattab berkata, "Rasulullah memerintahkan kami bersedekah, maka kami pun melaksanakannya." Aku berkata, "Semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar, sebab aku belum pernah mengalahkan dia sebelumnya." Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku. Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" "Semisal dengan ini," jawabku. Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Ketika bersama para sahabatnya, Nabi melihat Abu Bakar datang sambil mengangkat bagian bawah pakaiannya hingga lututnya terlihat. Beliau berkomentar, "Temanmu ini telah bertengkar." Lalu Abu Bakar mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya antara diriku dan Umar terjadi suatu masalah kecil. Aku segera memarahinya, tapi aku pun menyesalinya. Aku meminta maaf kepadanya, tetapi dia menolak. Karena itulah, aku datang menemuimu untuk mengadukan masalah ini." Rasulullah berkata, "Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar." Beliau mengatakannya hingga 3 kali. Sementara di pihak lain,
rupanya Umar juga menyesal karena tidak memaafkan Abu Bakar. Karena itulah, dia mendatangi rumah Abu Bakar, tetapi tidak menemukannya. Maka, Umar pun datang menemui Rasulullah. Melihat kedatangannya, raut wajah Nabi berubah sampai-sampai Abu Bakar iba jika beliau memarahi Umar. Abu Bakar pun berlutut dan memohon, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku yang telah berbuat zalim kepada Umar." Abu Bakar mengatakannya hingga 2 kali. Dalam kondisi demikian, beliau bersabda, "Allah mengutusku kepada kalian. Lalu kalian, dulu, mengatakan, 'Engkau, wahai Muhammad, berdusta,' tetapi Abu Bakar berkata, 'Dia, Muhammad, benar. Dia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku?' Beliau mengatakannya 2 kali. Setelah kejadian itu, Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin berduka. Lalu berdirilah Umar berpidato di hadapan mereka. Aku tidak mendengar siapapun yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Beliau hanya kembali kepada Allah, seperti Nabi Musa ibn Imran menghadap Allah meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Demi Allah, aku berharap Nabi akan memotong tangan dan kaki siapa saja yang mengatakan bahwa beliau sudah wafat." Kemudian, datanglah Abu Bakar ketika orang-orang tengah mendengarkan pidato Umar dan berkata kepadanya, "Duduklah, wahai Umar." Lalu Abu Bakar berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah beliau telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu tetap hidup dan tidak akan pernah mati." Selanjutnya dia membaca ayat, "Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang dia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur." Quran Surah Ali Imran. Abdullah ibn Abbas berkata, orang-orang seakan tidak mengetahui diturunkannya ayat tersebut hingga Abu Bakar membacakannya, lalu dibacakan pula oleh seluruh kaum muslimin. Ketika itu aku tidak mendengar siapapun, kecuali dia membaca ayat tersebut. Umar berkata, "Demi Allah, ketika mendengar Abu Bakar membaca ayat itu, aku bercucuran keringat dan terjatuh ke tanah." Umar pun meyakini wafatnya Rasulullah dan menarik lagi kata-katanya. Setelah yakin dengan wafatnya Rasulullah, Umar kemudian menyampaikan pidatonya seraya berkata, "Kemarin, aku berharap Rasulullah masih hidup sehingga beliau terus mengatur kita." Maksudnya dia menginginkan beliau itu yang paling akhir wafatnya. "Bila Muhammad telah wafat, sesungguhnya Allah telah menjadikan di tengah kalian cahaya dengan petunjuk yang Allah ajarkan kepada Muhammad. Dan sesungguhnya Abu Bakar selalu menemani Rasulullah, dan dia adalah salah satu dari 2 orang saat berada di Gua Sur. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling layak memimpin kalian. Maka, bangkitlah kalian dan berikanlah bayat kepadanya." Umar berkata kepada Abu Bakar saat itu, "Naiklah ke atas mimbar." Umar terus membujuknya sampai akhirnya Abu Bakar naik ke atas mimbar dan orang-orang pun segera membayatnya. Akan tetapi kaum Ansar menolak membayat Abu Bakar. Dan Umar berkata, "Kami mempunyai pemimpin dan begitu pun dengan kalian." Kemudian, Umar berkata lagi, "Wahai kaum Ansar, bukankah kalian mengetahui bahwa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar menjadi imam sholat saat beliau masih hidup? Lalu, siapakah di antara kalian yang merasa berhak maju mendahului Abu Bakar?" Kaum Ansar berkata, "Kami berlindung kepada Allah untuk maju mendahului Abu Bakar." Maka, segera Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ulurkan tanganmu." Abu Bakar pun mengulurkan tangannya dan Umar membayatnya, lalu diikuti oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Setelah membayat Abu Bakar, Umar kembali bergabung dengan pasukan Usamah ibn Zaid. Sebelum wafat, Rasulullah telah mengirimkan pasukan, termasuk di dalamnya Umar ibn al-Khattab, di bawah pimpinan Usamah ibn Zaid. Sebelum pasukan ini sampai di ujung Al-Handaq, sampailah berita kepada mereka perihal wafatnya Rasulullah. Usamah menghentikan perjalanan dan berkata kepada Umar, "Kembalilah dan mintalah izin kepada orang yang menggantikan Rasulullah agar aku diperbolehkan pulang bersama pasukan, sebab aku bertanggung jawab atas mereka." Tidak ada yang menjamin keamanan Khalifah Rasulullah dan pemuka muslim dari serangan kaum musyrikin. Kaum Ansar berkata, "Jika Khalifah melarang kami pulang, sampaikanlah kepadanya permintaan kami, agar dia mengangkat seorang panglima perang yang usianya lebih tua daripada Usamah." Umar kembali dengan membawa perintah dari Usamah. Kemudian,
dia menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang dipesankan oleh Usamah. Abu Bakar berkata, "Andaikan aku diserang sekawanan anjing dan serigala, aku tidak akan pernah membatalkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah." Umar berkata lagi, "Kaum Ansar menyuruhku menyampaikan kepadamu bahwa mereka memintamu mengangkat seorang panglima yang usianya lebih tua daripada Usamah." Abu Bakar langsung bangkit dari duduknya dan memegangi janggut Umar seraya berkata, "Celakalah engkau, wahai putra Al-Khattab. Rasulullah telah mengangkatnya sebagai panglima, tapi engkau menyuruhku memecatnya." Lalu, Umar pun menemui kaum Ansar, dan mereka bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Umar pun menjawab, "Pergilah kalian. Kalian telah menyebabkanku dimarahi oleh khalifah." Pengangkatan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq meminta Utsman ibn Affan untuk menulis apa yang didiktekannya. Abu Bakar berkata, "Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim." Inilah pesan Abu Bakar ibn Abu Quhafah pada akhir hayatnya, dengan keluarnya dia dari dunia ini, untuk memasuki akhirat dan tinggal di sana. Di tempat ini orang kafir akan percaya, orang durjana akan yakin, dan orang yang berdusta akan membenarkan. Aku menunjuk penggantiku yang akan memimpin kalian adalah... Tiba-tiba Abu Bakar pingsan sebelum menyebutkan nama siapapun. Namun Utsman meneruskan tulisannya, Umar ibn Al-Khattab. Abu Bakar kembali sadar, lalu meminta Utsman membacakan apa yang telah dia tulis. Mendengar apa yang dibacakan Utsman, Abu Bakar bertakbir, "Engkau mengkhawatirkan aku akan meninggal, sehingga engkau khawatir umat akan berselisih jika tidak ada nama yang tertulis. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan," jelas Abu Bakar. Utsman mengiyakan. Kemudian Abu Bakar memintanya menuliskan akhir wasiat, "Patuhi dan taati dia. Aku tidak mengabaikan segala yang baik sebagai kewajibanku kepada Allah, Rasulullah, agama, diriku, dan engkau sekalian. Jika dia berlaku adil, itulah harapanku, dan itu pula yang ku ketahui tentang dia. Jika dia berubah, setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang kuhendaki ialah setiap yang terbaik, dan aku tidak mengetahui segala yang gaib. Dan orang yang zalim akan mengetahui perubahan yang mereka alami." Abu Bakar menyuruhnya membubuhkan caps stempel. Utsman membawa surat wasiat itu bersama Umar, Usaid ibn Hudair, dan Usaid ibn Sayyah al-Karzi, lalu bertanya kepada kaumnya, "Apakah kalian membayat orang yang disebutkan dalam surat wasiat ini?" Mereka berkata, "Ya." Umar ibn Al-Khattab menyampaikan khutbahnya pada hari pertama menjadi khalifah. Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan." Umar melanjutkan, "Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih layak untuk jabatan ini, dipenggalnya leherku lebih aku sukai daripada jabatan ini. Sesungguhnya Allah telah menguji kalian denganku, dan dia juga mengujiku dengan kalian setelah dua sahabatku tiada. Demi Allah, tak ada persoalan kalian yang harus dihadapi dan diwakilkan kepada orang lain selain aku. Dan tak ada yang tidak hadir di sini, lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanah. Kalau mereka berbuat baik akan aku balas dengan kebaikan, tetapi kalau mereka melakukan kejahatan, maka aku akan timpakan kepada mereka sanksi yang keras." Diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib yang berkata, ketika Umar ibn Al-Khattab menjabat sebagai khalifah, dia naik ke atas mimbar Rasulullah dan berpidato. Dia berkata, "Wahai sekalian manusia, telah sampai kepadaku bahwa kalian merasa takut kepadaku, maka dengarkanlah apa yang kukatakan. Saat bersama Rasulullah, aku adalah budak dan pelayannya. Beliau adalah orang yang paling lembut dan halus, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Taubah ayat 128, "Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka, aku letakkan sifat kerasku pada kelembutan Nabi hingga aku menjadi pedang yang terhunus di hadapan beliau. Jika berkehendak, beliau akan menyarungkanku. Jika berkehendak, beliau akan membiarkanku. Kemudian aku akan melakukan apa yang beliau inginkan. Selama hidup bersama Rasulullah, aku tetap berniat begitu, hingga Allah mewafatkan beliau dan beliau ridha terhadapku. Aku banyak bersyukur kepada Allah atas hal itu, dan karenanya aku berbahagia." Kemudian diangkatlah Abu Bakar, dan aku yang menjadi pembantunya. Dia sosok yang lembut seperti Rasulullah, sifat kerasku kucampurkan dengan sifat lembutnya, dan kujadikan diriku pedang yang terhunus di hadapannya. Jika berkehendak,
dia akan menyarungkanku. Jika berkehendak, dia akan membiarkanku berlalu. Aku tetap bersamanya hingga Allah mewafatkannya, dan dia ridha terhadapku. Aku sangat bersyukur kepada Allah, dan karenanya aku berbahagia. Sekarang, akulah yang menjadi pemimpin bagi kalian. Aku tahu orang-orang ada yang berkata, Umar berlaku keras kepada kita, dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa sifat keras ini telah aku lemahkan, kecuali terhadap orang-orang yang melampaui batas dan berbuat zalim. Dan tidak akan kubiarkan orang-orang berbuat zalim memiliki kesempatan. Demi Allah, sungguh jika ada seseorang yang berbuat zalim dan melampaui batas terhadap orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, aku akan letakkan pipinya ke tanah, dan kuletakkan kakiku di atasnya, hingga dia mau kembali pada kebenaran. Sebaliknya, aku akan meletakkan pipiku ke tanah jika aku bersikap keras terhadap orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dan tidak berlaku aniaya, hingga mereka meletakkan kaki mereka di atasku. Maka, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tolonglah aku untuk kepentingan kalian dengan menahan diri dari menentangku, dan untuk kepentinganku dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta memberi nasihat terkait kepemimpinan yang aku jalani. Suatu hari, Umar ibn al-Khattab dan Al-Jarud al-Abdi keluar dari masjid. Tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di tepi jalan. Umar mengucapkan salam kepadanya, dan wanita itu berkata, "Wahai Umar, dulu aku menemuimu saat engkau masih bernama Umair di pasar Ukas. Engkau menakut-nakuti anak-anak dengan tongkatmu, hingga hari berlalu dan namamu berganti menjadi Umar. Masa terus berlalu hingga engkau menjadi seorang Amirul Mukminin. Maka, bertakwalah kepada Allah terhadap rakyatmu, dan ketahuilah, barang siapa yang takut ancaman Allah, dia akan merasakan bahwa siksa Allah itu amat dekat. Dan barang siapa yang takut terhadap kematian, kematian itu pasti tidak akan luput darinya." Mendengar pembicaraan wanita itu, Al-Jarud kemudian menimpalinya, "Sungguh lancang engkau terhadap Amirul Mukminin, hingga engkau membuatnya menangis." Namun, Umar justru berkata, "Biarkanlah dia. Tidakkah engkau mengenalinya? Wanita ini adalah Khawlah binti Hakim, yang telah Allah dengar ucapannya dari atas langit yang ketujuh. Maka, aku sangat layak untuk mendengar perkataannya." Seseorang datang kepada Umar dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Amirul Mukminin." Seseorang dari kaum berkata kepada orang itu, "Engkau telah lancang mengatakan itu kepada Amirul Mukminin." Lalu Umar berkata, "Biarkanlah dia mengatakannya kepadaku, sebab betul apa yang dikatakannya." Umar berkata lagi, "Tidak ada kebaikan apapun pada diri kalian, jika kalian tidak mengucapkannya, dan tidak ada kebaikan pada diri kami, jika kami mendapatkannya dari kalian." Nasihat Umar bagi peminum khamar. Umar mendengar ada seorang laki-laki pemberani dari Syam yang selalu meminum khamar. Sang khalifah kemudian memanggil sekretarisnya dan mendiktekan, "Tulislah, dari Umar ibn al-Khattab kepada Fulan ibn Fulan, salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepadamu. Di hadapanmu aku memuji Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim." Diturunkan kitab ini, Al-Quran, dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk. Kembali, Quran Surah Al-Mu'min. Setelah selesai ditulis, Umar berkata kepada utusannya, "Jangan engkau berikan surat itu hingga dia tenang." Kemudian dia menyuruh para sahabatnya untuk berdoa supaya orang itu menerima nasihat. Ketika surat tersebut sampai kepada si Fulan, dia pun segera membacanya dan berkata, "Tuhanku telah berjanji akan mengampuni dosaku dan mengingatkanku akan azabnya yang pedih." Dia terus mengulang bacaannya hingga menangis. Kemudian dia berhenti minum khamar secara total, dan bertobat hingga menjadi baik keislamannya. Tatkala berita tersebut sampai kepada Umar, dia berkata, "Demikianlah, jika kalian melihat saudara kalian terjerumus dalam kehinaan, kemaksiatan, luruskanlah dia, ingatkan dia dengan kitab Allah, dan berdoalah untuknya supaya dia bertobat dan Allah mengampuni dosanya. Janganlah kalian menjadi penolong bagi setan dalam menyesatkannya." Umar memukul wanita yang meratap. Umar mendengar suara tangisan dari sebuah rumah. Lalu dia masuk dengan membawa tongkat dan mendapati seorang wanita yang sedang meratap. Sang khalifah lantas memukulnya sehingga selendang wanita itu terjatuh. Umar berkata, "Pukul saja wanita peratap ini."
Dia tidak pantas dihormati. Dia menangis bukan karena duka yang kalian alami, tetapi dia meneteskan air mata dengan tujuan untuk mengambil dirham kalian. Dia menyakiti mayat-mayat kalian yang ada di dalam kubur, dan menyakiti orang-orang kalian yang masih hidup. Dia melarang manusia bersikap sabar padahal Allah memerintahkannya, dan menyuruh kalian supaya berkeluh kesah padahal Allah melarangnya. Hisyam ibn Urwah berkata, suatu ketika Umar ibn Al-Khattab mendatangi negeri Syam. Kedatangannya tersebut disambut oleh para pemimpin dan pejabat negara. Umar bertanya, "Di manakah saudaraku? Siapakah dia?" Mereka balik bertanya. Umar menjawab, "Abu Ubaidah." Lalu mereka menjawab, "Dia akan datang kepadamu sekarang." Tak lama kemudian datanglah Abu Ubaidah sambil menaiki seekor unta yang hidungnya diikat oleh tali. Dia mengucapkan salam kepada Umar, kemudian berkata kepada orang-orang, "Tinggalkanlah kami." Maka, Umar berjalan bersama Abu Ubaidah hingga tiba di rumahnya. Ternyata di dalam rumah tersebut, Umar tidak mendapati barang apapun kecuali pedang, perisai, dan pelana kuda. Maka sang khalifah berkata, "Mengapa engkau tidak mengumpulkan harta?" Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya barang-barang ini yang bisa mengantarkan kami ke akhirat dengan selamat." Ketika Umar ibn Al-Khattab meminang Ummu Kulsum, putri Ali ibn Abi Thalib, Ali berkata kepadanya, "Sungguh dia masih kecil." Umar berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan sesuatu dari kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang lain." Lalu, Ali memerintahkan putrinya untuk membersihkan wajahnya dan berpakaian yang indah. Sang ayah mengutusnya dengan membawa sebuah pakaian yang telah dirapikannya, lalu berkata, "Bawalah baju ini kepada Amirul Mukminin dan katakanlah kepadanya, ayahku telah mengutusku dan menyampaikan salam. Jika engkau menyukai baju ini, ambillah, tetapi jika tidak, kembalikanlah." Ketika Ummu Kulsum datang kepada Umar, berkatalah Umar, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dan juga ayahmu." Putri, Ali ibn Abi Thalib pun kembali menemui ayahnya dan berkata, "Dia tidak membentangkan baju itu dan tidak pula melihatku." Maka, Ali menikahkan putrinya dengan Umar, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Zaid dan Ruqayyah. A'ad al-Jari, pelayan Umar berkata, Umar memanggil istrinya, Ummu Kulsum binti Ali ibn Abi Thalib. Dia menjumpai istrinya itu tengah menangis. Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Sang istri menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, orang Yahudi ini, Ka'ab ibn Ahbar, mengatakan bahwa engkau berada pada salah satu pintu neraka jahanam." Umar menjawab, "Masya Allah, demi Allah, sungguh aku berharap Tuhan menciptakanku sebagai orang yang bahagia." Kemudian sang khalifah menyuruh seseorang untuk memanggil Ka'ab. Setelah datang, Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jangan cepat-cepat menyudutkanku. Demi zat yang menguasai diriku, Zulhijjah tak akan berlalu sebelum engkau masuk surga." Umar bertanya, "Apa maksudmu? Sekarang di surga dan tadi di neraka?" Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi zat yang menguasai diriku, aku benar-benar menjumpaimu di dalam kitab Allah bahwa engkau berada pada salah satu pintu neraka jahanam dan mencegah manusia agar tidak terjerumus ke dalamnya. Jika engkau meninggal, manusia senantiasa berdesak-desakan untuk memasuki jahanam hingga hari kiamat." Dalam kesempatan yang lain, Ka'ab menemuinya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mengetahui bahwa engkau sudah menjadi mayat pada 3 hari yang akan datang ini." "Dari mana engkau mengetahuinya?" tanya Umar. Ka'ab menjawab, "Dari kitab Allah, Taurat." Umar berkata, "Engkau, Umar di dalam Taurat?" Ka'ab menjawab, "Tentu saja tidak, tetapi aku menjumpai sifat dan ciri fisikmu bahwa ajalmu telah habis." Padahal ketika itu, Umar tidak merasa sakit dan menderita. Keesokan harinya, Ka'ab menemuinya lagi dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, 1 hari telah berlalu dan kini tinggal 2 hari lagi." Pada hari kedua, dia datang lalu berkata, 2 hari telah berlalu dan tinggal sehari semalam lagi. Pada hari ketiga, Umar pergi untuk salat subuh dan dia pun ditikam orang. Jubair ibn Mut'im berkata, "Aku menunaikan ibadah haji bersama Umar. Ketika kami berdiri di Bukit Arafah, aku mendengar seseorang berteriak dan berkata, 'Wahai Khalifah Rasulullah, demi Allah, Amirul Mukminin tidak akan pernah berdiri lagi di atas Bukit Arafah setelah ini.' Orang itu ternyata orang Badui dari daerah Lahab.
Keesokan harinya, ketika Umar tengah melontar jumrah, tiba-tiba ada kerikil yang mengenai kepalanya hingga berdarah. Lalu aku mendengar seseorang dari atas bukit berteriak dan berkata, "Demi Allah, Umar tidak akan pernah lagi berdiri di Arafah setelah tahun ini." Ketika aku menoleh ke arahnya, ternyata dia adalah orang yang kemarin berteriak. Demi Allah, saat itu adalah Haji Umar yang terakhir. Dari Said ibn al-Musayyab bahwasanya ketika Umar pulang dari melaksanakan haji, dia membentangkan selendangnya, lalu duduk di atasnya seraya berdoa, "Ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku melemah, dan rakyatku tersebar luas. Maka aku memohon kepadamu agar aku dapat mati syahid di jalanmu dan wafat di bumi Rasulmu." Dan dalam riwayat Hafsah bertanya, "Kapankah itu terjadi?" Umar berkata, "Akan tiba saatnya kepadaku. Insya Allah, 3 belum habis Zulhijjah, Umar pun ditikam." Ibn Abu Talah berkata bahwa Umar menyampaikan khutbah pada Jumat, setelah kepulangannya dari melaksanakan ibadah haji, kemudian memuji dan mengagungkan Allah, lalu menyebutkan Rasulullah dan Abu Bakar. Dia berkata, "Aku bermimpi dan menganggap itu adalah pertanda akan tibanya ajalku. Aku bermimpi seakan-akan seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Sesungguhnya orang-orang menyuruhku untuk mengangkat seorang pengganti, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan agama dan kekhalifahannya yang telah mengutus nabinya dengan mengusungnya. Jika ajal menjemputku, urusan ini diserahkan kepada syuro, musyawarah, di antara 6 orang yang ketika Nabi meninggal, beliau telah ridha kepada mereka. Maka, siapa saja di antara mereka yang berbayat hendaklah kalian dengar dan taati. Sesungguhnya aku mengetahui akan ada orang-orang yang akan mengacaukan urusan ini, dan aku yang akan memerangi mereka dengan tanganku atas dasar Islam. Mereka itulah musuh-musuh Allah, orang-orang kafir lagi sesat. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang lebih penting bagiku daripada al-kalalah, seseorang yang meninggal dan tidak meninggalkan ayah serta anak. Demi Allah, tidak pernah Nabi menegaskan sesuatu kepadaku tentang sesuatu melebihi ketegasannya kepadaku dalam masalah al-kalalah sampai beliau menusukkan jarinya ke dadaku dan berkata, "Dan aku bersaksi kepada Allah atas pemimpin-pemimpin negeri, bahwasanya aku mengutus mereka agar mengajarkan kepada manusia perihal urusan agama mereka dan menjelaskan tentang sunnah Nabi mereka dan mengadukan kepadaku apa yang tidak mereka ketahui." Amr ibn Maimun berkata, "Tidak ada jarak antara aku dan Umar, kecuali Ibn Abbas, ketika Umar terluka." Sudah menjadi kebiasaan, Umar jika masuk masjid, dia berdiri di antara barisan salat dan berkata, "Luruskan barisan kalian." Jika telah lurus dan tidak ada lagi celah di antara mereka, dia akan maju sebagai imam dan mulai bertakbir. Mungkin saat itu dia membaca surah Yusuf, Al-Nahl, atau surah lain pada rakaat pertama. Lalu aku mendengar Umar berkata, "Aku telah dibunuh oleh anjing," atau "Aku telah dimakan oleh anjing." Dia ditikam di bagian bahu dan pinggangnya. Ada yang mengatakan, orang itu menikam Umar di bagian punggung sebanyak 6 tikaman, setelah itu melarikan diri. Tidaklah dia melewati orang-orang di kiri dan kanannya, kecuali dia menebaskannya, hingga melukai 13 orang, dan 9 diantaranya meninggal dunia, ada juga yang mengatakan 7 orang. Tatkala Abdurrahman ibn Auf melihat hal itu, dia melemparkan mantel lebar ke tubuh Abu Lu'lu'ah untuk menangkapnya. Ketika yakin dirinya akan tertangkap, Abu Lu'lu'ah pun membunuh dirinya sendiri. Umar kemudian memegang tangan Abdurrahman ibn Auf dan menyuruhnya untuk maju menggantikannya sebagai imam. Orang-orang yang berada di sekitar Umar melihat dengan jelas kejadian yang aku lihat, sementara orang-orang yang salat di sudut-sudut masjid tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, kecuali tidak mendengar suara Umar, hingga mereka pun mengucap, "Subhanallah, Subhanallah." Lalu, Abdurrahman ibn Auf mengimami mereka salat dengan bacaan yang pendek. Abdullah ibn Abbas mengisahkan, "Aku masih berada di rumah Umar ketika dia belum sadarkan diri hingga matahari terbit. Lalu ada seseorang berkata, 'Kalian tidak akan bisa menyadarkan Umar, kecuali dengan mengajaknya salat.' Lalu orang-orang pun berseru, 'Salatlah, wahai Amirul Mukminin.' Maka, Umar pun akhirnya siuman dan langsung berkata, 'Salat kada.' Lalu dia menghadapkan pandangannya kepada kami dan bertanya, 'Apakah orang-orang sudah melaksanakan salat?' 'Sudah,' jawabku. Umar berkata lagi, 'Tidak ada hak di dalam Islam bagi seseorang yang meninggalkan salat.' Maka, Umar pun segera melaksanakan salat,
meski lukanya terus mengeluarkan darah. Dia kemudian berkata, "Wahai Ibn Abbas, pergilah dan cari tahu siapa orang yang telah menikamku." Aku segera keluar rumah dan ternyata orang-orang sudah berkumpul, tetapi mereka belum mengetahui keadaan Umar. Aku pun bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu siapa yang telah menikam Amirul Mukminin?" Mereka menjawab, "Yang menikamnya adalah musuh Allah, Abu Luluah, budak Al-Mughirah Ibn Syu'bah. Dia juga menikam beberapa orang yang lainnya, lalu membunuh dirinya sendiri." Aku pun kembali dan Umar langsung menatapku sambil menunggu informasi yang aku bawa. Aku pun berkata, "Dia adalah budak Al-Mughirah Ibn Syu'bah." Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kematianku di tangan seorang laki-laki yang mengaku beriman dan belum pernah bersujud kepada Allah walau sekali saja, sedangkan orang Arab tidak mungkin membunuhku." Lalu Umar berkata lagi, "Sungguh dahulu engkau dan ayahmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah. Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak." Aku pun berkata, "Jika engkau menghendaki, aku akan kerjakan apapun. Maksudku, jika engkau menghendaki, kami akan membunuhnya." Umar berkata, "Mana boleh kalian membunuhnya padahal mereka terlanjur bicara dengan bahasa kalian, salat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian." Kemudian, Umar pun dibawa ke rumahnya. Ketika ditikam, Umar mengerang kesakitan. Abdullah ibn Abbas berkata sambil menghiburnya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau telah bersahabat dengan Rasulullah dan membaguskan persahabatanmu dengannya. Kemudian engkau berpisah dengannya dalam keadaan beliau ridha terhadapmu. Setelah itu engkau menjadi sahabat setia Abu Bakar hingga engkau berpisah dengannya dalam keadaan dia ridha terhadapmu. Kemudian engkau bergaul dengan sahabat-sahabat mereka dengan baik. Jika engkau meninggalkan mereka, mereka akan ridha terhadapmu." Umar berkata, "Adapun yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Rasulullah dan ridha beliau terhadap diriku, itu merupakan karunia Allah terhadapku. Dan yang telah engkau sebutkan mengenai persahabatanku dengan Abu Bakar dan keridaannya terhadapku, itu pun merupakan karunia Allah terhadapku. Sementara yang engkau lihat tentang kekhawatiranku, itu seluruhnya disebabkan tanggung jawabku terhadapmu dan para sahabatmu. Demi Allah, andai saja aku memiliki emas sepenuh dunia, pasti akan aku tebus diriku dengannya dari azab Allah sebelum aku melihat azab itu." Umar berkata kepada putranya, "Wahai Abdullah ibn Umar, hitunglah utang-utangku." Ternyata setelah dihitung, utangnya mencapai 86.000 dinar atau kurang lebih sebesar itu. Umar berkata lagi, "Jika harta keluarga Umar bisa melunasinya, bayarlah dengan hartanya. Jika tidak, mintalah kepada Bani Adi ibn Ka'ab. Jika tidak mencukupi, mintalah kepada suku Quraisy. Setelah itu, jangan minta kepada lainnya." Abdurrahman ibn Auf bertanya, "Tidakkah engkau meminjamnya dari Baitul Mal hingga engkau menggantinya?" Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari engkau yang mengatakan itu atau para sahabatmu setelahku." Umar berkata kepada putranya, Abdullah ibn Umar, "Bergegaslah kepada Ummul Mukminin Aisyah dan katakanlah bahwa Umar mengucapkan salam. Jangan sebut Amirul Mukminin, sebab hari ini aku bukan lagi pemimpin mereka. Katakanlah kepadanya bahwa Umar ibn Al-Khattab meminta dimakamkan bersama dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar Al-Siddiq." Abdullah pun mendatangi Aisyah seraya mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Lalu dia mendapati Aisyah tengah duduk menangis. Dia berkata, "Umar ibn Al-Khattab menyampaikan salam untukmu dan meminta agar bisa dikuburkan bersama dua sahabatnya." Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku ingin memakainya sendiri, tetapi hari ini aku akan mengutamakan dirinya daripada diriku." Begitu kembali, Abdullah ibn Umar memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Umar berkata, "Tolong angkat aku." Seorang lelaki menyandarkan dia di tubuhnya. Umar bertanya, "Apa yang engkau dapatkan?" "Seperti yang engkau inginkan, wahai Amirul Mukminin, dia telah mengizinkanmu," jawab Abdullah. Umar berkata, "Alhamdulillah, tidak ada yang lebih aku pikirkan daripada itu. Jika aku meninggal, bawalah aku kepadanya. Ucapkan salam dan katakanlah bahwa Umar ibn Al-Khattab meminta izin masuk. Bila dia memberi izin, masukkan tubuhku. Jika tidak, kuburkanlah aku di pemakaman umum. Sesungguhnya aku takut bahwa dia mengizinkanku karena kasihan." Ketika Umar diusung,
Kaum muslim seolah tidak pernah mendapatkan duka yang sangat mendalam, kecuali pada hari itu. Lalu, Aisyah mengizinkan Umar untuk dikuburkan bersama Nabi dan Abu Bakar. Berawal dari kebencian terhadap Islam, justru mengantarkan menjadi pemimpin umat Islam di barisan terdepan. Terkenal dengan perangainya yang keras dan kasar, sahabat Rasulullah ini memiliki sisi kepribadian yang dermawan dan suka membela kaum yang lemah. Demikianlah kisah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.